Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu bapaknya datangnya Pak, sekarang ibunya datang lagi. Ibu-ibunya lagi ceramahnya datang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Surat At-Taubah ayat 18. Kaum muslimin muslimat rahmati Allah, pertama sekali mari sama-sama kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saja berkat rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama buat saya sendiri, Bapak Ibu. Sebenarnya saya ini bukan orang lain, saya orang Tenayan. Cuma baru kali ini sampai ke masjid, tapi memang masjid masih baru. Alhamdulillah. Dari mana saya dapat infonya? Dari mantan pacar saya. Ustaz Ayu. Ya. Kami cari-cari Pak, mana lah masjidnya? Tadi saya survei sore ya. Begitulah rahmat Allah sehingga Allah temukan kita dengan bersilaturahim pada Ramadan tahun ini, karena masjid ini juga baru tahun ini melaksanakan sholat tarawih. Tapi sebenarnya Pak Ibu rahmati Allah, kalau mau kata orang pasti jadi, ya Pak ya. Jadi sebenarnya kemauan kita untuk menyelesaikan, kalau namanya masjid tidak akan selesai. Kalau sudah selesai masjid selesai, orang berimpah, ya kan? Jadi mari masjid yang megah baru ini sama-sama kita isi sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, yaitu masalah idarah, imarah, apa lagi Pak? Istilah-istilah kalau boleh riayah, ya. Pakai istilah-istilah Ustazah, kita terangkan istilah supaya yang bingung. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahmati Allah, adik-adik sekalian, anak Ustazah, pada malam yang keempat ini, sebelum malam pertama ini, ya, malam yang penuh maghfirah, malam yang penuh rahmat, ya, malam yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sia-siakan Bapak Ibu, ya. Karena doa kita kemarin menjelang masuk Ramadan apa Bapak Ibu? Balighna ya Allah fi syahri Ramadan. Sekarang sudah sampai kita pada bulan Ramadan, maka daripada itu jangan kita sia-siakan kesempatan yang diberikan Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Tentu saja yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat walafiat, dapat melaksanakan amalan Ramadan ini. Karena betapa banyak Bapak Ibu, ya, kita berharap kita bertemu dalam Ramadan tahun ini, namun amal ibadah lain Allah telah menyebutnya dahulu, ya. Maka daripada itu sekali lagi kita berusaha, berniat, berazam. Alhamdulillah, ya, kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Allah
wallahu a'lam bishawab. Jadi anggaplah Ramadan tahun ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Nah, seperti itulah ya azam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah, sudah 3 malam ya diberikan materi-materi siraman rohani tentang masalah puasa Ramadan ya. Dan tentu saja ini kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Lebih-lebih ketika kita sudah berada di bulan mulia ini, bulan syahrul ibadah, ya, bulan yang penuh dengan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, judul kita malam ini dicatat saya. Halo. Oh, main aja. Mana bukunya nak? Mana bukunya saya? Hah? Mau hadiah enggak? Oh, mau hadiah? Ini kan Ustaz ceramah. Bisa? Yuk, kita menghadap ke depan yuk. Ya. Judul kita adalah imarah, idarah dan riayah masjid. Ini Bapak Ibu, kata-kata ini perlu kita artikan karena dia istilah ya. Aku lo gaji ustazah kan nggak tahu artinya kan gitu kan. Imarah itu Bapak Ibu yang pertama adalah imarah, kegiatan untuk memakmurkan masjid dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, peringatan tahun baru Islam, ya. Kemudian juga membina dan mengelola jemaah supaya jemaahnya tenang di dalam masjid beribadah. Nah, itu pengertian dari imarah, ya. Kemudian ada lagi kata-kata idarah, ya. Idarah itu artinya adalah perencanaan, pengorganisasian. Karena ada istilah terpaksa kita mengartikannya dengan istilah kita Bapak Ibu. Kalau tidak nanti salah kaprah kita, ya. Jadi idarah itu adalah perencanaan, pengorganisasian, ya. Kemudian pengadministrasian dan pengawasan masjid itu sendiri. Kemudian ada istilah riayah. Apa pula yang disebut riayah? Yaitu kegiatan pemeliharaan bangunan masjid ini, ya, peralatannya, lingkungannya, kebersihannya, keindahannya, termasuk penentuan arah kiblat. Nah, ini pengertiannya sudah kita terangkan satu-satu Bapak Ibu ya. Terakhir adalah masjid. Mungkin masjid tidak asing bagi kita. Masjid itu adalah bahasa Arab yang artinya sebuah bangunan tempat ibadah umat Islam yang digunakan. Tentu saja tempat kita beribadah terutama adalah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini pengertian ini Bapak Ibu rahmati Allah, ini berkaitan nanti bagaimana kita menjadikan rumah Allah ini, karena masjid ini disebut juga dengan Baitullah atau rumah Allah. Bu, ya, Ibu terlalu jauh dari saya Bu, ya. Jadi saya pengen kita dekat Bu ya, karena malam ini memang ibu-ibu yang memberikan ceramah. Memang harus ada ibu-ibu yang memberikan ceramah sekali-sekali, karena di masjid-masjid manapun musolanya ibu-ibu lebih banyak daripada bapak-bapak. Jadi pengajian kita pun supaya lebih apa namanya Bu, nyambung Ibu ya. Nah, jadi ibu-ibu yuk kita konsentrasi dulu Bu. Ada jemaah saya di belakang ya. Ibu pernah nggak dengar kalau ibu-ibu lebih baik sholatnya di rumah? Ada Bu dengan Bu? Kalau apa-apa lebih baik di masjid. Kalau apa-apa lah, kenapa sholat di rumah? Terpaksa lagi ditunggu pakai telepon beda. Tapi begini Bu, saya luruskan ya, saya luruskan. Memang dulu di masa jahiliyah
itu, ibu-ibu biasanya banyak mendatangkan apa Bu? Fitnah ya Bu ya. Karena bersoleknya solek jahiliyah, berdandannya dandan jahiliyah. Nanti pakai bedak Bu 5 lapis, ya Bu. Pakai gincu 10 lapis, ya kan? Niatnya apa Bu? Niatnya ada bawah, ada udang sebagai bawah. Nah, jadi ada apa-apanya dong ya. Tapi ibu-ibu rahmatnya Allah, yuk kita tanyakan di hati kita, apakah kita di masjid ini ada sesuatu yang kita harapkan selain mencari ridho Allah? Bu, kita di masjid ada nilai lain kan? Insya Allah tidak. Kita ke masjid adalah untuk beribadah. Jadi saya kutip pendapat daripada Ustaz Somad, untuk saat ini kalau terpelihara kita daripada perbuatan fitnah, silakan ke masjid. Karena masjid ini Bapak Ibu adalah tempat yang paling mulia dibandingkan tempat-tempat yang ada di rumah kita, dengan artian terjaga kebersihannya. Ya kan Bu? Jadi kalau di rumah itu kita tak bisa jamin udah. Apalagi yang kalau cucu, ya dah. Nah, oke lah sekarang udah ada pempes. Kalau dulu masalah mapeak, masalah ayo. Jadi tak tahu kita bersih tidak di tempat ibadahnya. Maka saya meneruskan kepada ibu-ibu, yuk kita ke masjid, jaga daripada terhindar daripada fitnah. Pak, kenapa saya katakan dengan ibu-ibu demikian? Ya karena Pak, nanti pengertian ini nanti pendapat ini awal rumah ini semuanya, ya kan? Padahal kita perempuan ini pengen juga Pak mendapatkan 27 derajat dibandingkan sholat sendiri di rumah. Ya. Kemudian kembali kita ke pengajian tadi Bapak Ibu. Masjid disebut juga dengan Baitullah atau rumahnya Allah. Nah, sekarang kita hubungkan pengertian imarah, iradah, idarah sama riayah ini dengan masalah rumah Allah atau masjid Allah. Kira-kira Bapak Ibu, rumah itu, contoh rumah pribadi kita ada di rumah. Apa guna rumah bagi kita? Coba ibu jemaah saya. Apa guna rumah bagi kita Ibu? Tempat tinggal, ya Bu. Tempat berlindung. Tempat membuat perencanaan bagaimana rumah tangga kita itu bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Kan itu tujuan rumah Bu. Kemudian apa lagi? Berteduh dari cuaca ya tidak baik atau hujan panas ya. Setelah itu terbina kasih sayang antara sesama keluarga. Kemudian menyusun daripada kesejahteraan keluarga sendiri, perekonomian. Kemudian terhimpunnya kepentingan ya supaya rumah tangga kita itu rukun. Yang tak paling penting adalah terjalinnya kehidupan sosial yang baik. Ini rumah. Nah, sementara disebut tadi masjid ini adalah rumahnya Allah. Maka menurut kita, menurut saya, Bu, sedangkan rumah kita saja kita berdayakan untuk menjadi rumah yang imarah, rumah yang idarah, dan rumah yang riayah. Jadi kita ingin menjadikan masjid kita yang mulia ini, yang Baitullah ini, bisa tempat bermusyawarah. Tentu saja tujuan utama adalah untuk beribadah. Ya, di masjid yang bersih dan suci ini. Tapi tidak kalah penting juga, jangan dianggap masjid ini hanya tempat sholat, tidak. Maka Ibu, sekarang ya di mana-mana masjid, khususnya di Pekanbaru saya lihat itu sudah ada majelis taklim, ya kan Bu? Masjid kita ini udah ada majelis taklimnya Bu? Belum. Insya Allah Bu. Bu, saya perkenalkan sedikit ya
Al-Hijrah. Tentukan aku di mana hari apa, insya Allah. Ya kalau jadwal saya bisa nanti saya ingin pula bersama ibu-ibu membina majelis taklim ibu-ibu di sini. Setuju Bu? Nah nanti bermusyawarah lah ya Bu ya. Karena apa? Kita ini masjid kita ini bukan hanya tempat sholat, bukan tempat beribadah, tapi bisa seperti yang saya katakan tadi untuk masalah-masalah sosial, untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan, tempat bermusyawarah, bahkan bisa kita jadikan masjid kita ini nanti adalah perekonomiannya baik. Bu, kita kalau majelis taklim ada arisan-arisannya ya Bu ya? Kenapa tidak? Bahkan bisa masjid ini nanti kita bikin koperasi masjid supaya masjid kita ini berdaya guna Bu. Tapi yang kalau penting adalah seperti yang saya katakan tadi, isi masjid ini. Nah, dengan artian jangan masjidnya besar enggak, tapi isinya tidak ada. Ya Bu ya, apalagi Pak pada hari Jumat Pak, kalau udah masjid namanya itu paling tidak 60 laki-laki, 60 orang laki-laki sholat di sini. Ya Pak ya, kalau tidak tak memenuhi syarat, ya kan? Tapi alhamdulillah udah setahun ini deh, udah Pak ya, udah lebih dari 60 yang sholat jemaah Jumat Pak. Belum? Berlebih? Belum. Tapi kita kan berusaha ya Pak ya. Nanti tahun depan Pak imarahnya masjid ini Pak, orang datang Pak, datang orang di sini. Ya, kemarin kata Ustaz Ayub karena beliau itu adalah FKUB ya kan, Forum Komunikasi Umat Beragama, masjid kita ini harus kita bikin juga nanti Pak, tanahnya tuh bersertifikatnya Pak ya, kemudian izin bangunannya, ya karena sekarang nih Pak maklum ya, semua agama tuh Pak ada aturannya, semua tempat ibadah tuh ada aturan pembangunannya. Insya Allah nanti Pak Pengurus dapat rekomendasi untuk secepatnya membuat masjid kita ini ada sertifikat ya Pak ya atau izin bangunannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita beransur-ansur. Sekali lagi saya katakan masjid tidak akan pernah selesai sampai yaumil akhir. Karena orang ingin beribadah terus, kita berinfak, bersedekah sehingga kita majukan terus. Yang tak kalah penting, Bapak saya sudah setuju nih. Anak-anak kita banyak di sini, ya. Nah, kita pengen Pak di sini nanti dibangun TPA atau MTA. Ya kan itu masjid yang paling mudah, masjid yang ibadah, masjid yang idaman, masjid imam. Ya. Kemudian kebersihannya kita jaga. Bahkan Pak perekonomiannya nanti kita diusahakan Pak ya. Saya cuma menghimbau. Kalaupun ini ya, butuh pembimbingan Pak, kita ke Kemenang Kota ya ke bagian pembangunan kontren bisa itu Pak. Ya nanti kita usahakan untuk meminta bimbingan ke Kemenang Kota Pekanbaru. Jadi masjid-masjid itu nanti mana tahu Pak ya, insya Allah ada nanti safari ya Pak ya, safari Ramadan kita bisa bantu. Kenapa tidak? Ya, apalagi ini setahun berdiri seperti ini kan, alhamdulillah. Terakhir Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pengennya nanti, oh ini perunas ya Pak ya, perunas ya, alhamdulillah ya, udah masjid sebesar ini, semoga ini kan. Nah, jadi kita ke depannya pengen Pak, masjid kita ini ramai,